ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Hud dan kita masuk pada ayat 89. Ayat 89 yang sebelumnya sudah saya pernah sampaikan di masjid ini ketika Ramadan dan juga di masjid yang lainnya. Bisa dilihat di YouTube ya. Sampai seri 12. Ini sekarang seri yang ke-13. Masih pembahasan tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam sebagaimana pernah kita sampaikan adalah salah satu dari 4 nabi-nabi Arab ya. Datang dalam riwayat lemah bahwasanya nabi Arab ada 4 ya. Tetapi ini ditakrir oleh para ulama bahwasanya nabi-nabi yang Arab cuma 4 orang, yaitu Nabi Hud alaihissalam, kemudian Nabi Saleh alaihissalam, kemudian yang ketiga Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nabi yang ketiga dari nabi Arab ya. Dan sudah pernah kita sampaikan juga bahwasanya Nabi Syuaib alaihissalam diutus ke suatu tempat namanya Madian ya. Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah di manakah lokasi Madian. Secara umum ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Madian tempat di sekarang namanya Mu'an yang berada di Yordania. Ada yang mengatakan letaknya adalah di daerah Tabuk di sebuah kota namanya Al-Bida, dan saya pernah ke sana ya. Sebagian menguatkan bahwasanya suku Madian atau Nabi Syuaib alaihissalam tinggal di daerah namanya Al-Bida, dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa tempat tinggal mereka. Dan itu di situ asar apa namanya Syuaib ya. Siapa yang ke sana bisa melihatnya. Masih di wilayah Arab Saudi, kira-kira sekitar 300 km ke arah utara setelah Tabuk. Jadi Tabuk kira-kira 750 km di kota Madinah sebelah utara. Setelah itu masih 300 km lagi ke arah namanya kota Al-Bida, kota kecil. Di situ ada peninggalan kaum Nabi Syuaib sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang di situ, bahkan tertulis secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Intinya daerah lokasi kaum Madian atau Nabi Syuaib alaihissalam yaitu kalau bukan di penghujung kerajaan Arab Saudi atau sudah masuk ke arah wilayah Yordan sebelah utara kota Madinah sekitar 1000 kilo lebih. Taib. Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi kaumnya. Kemudian beliau berkata di antaranya, "Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum bi ba'id." Beliau berkata, "Wahai kaumku, janganlah hendaknya permusuhanmu kepadaku, permusuhan kalian kepadaku menyebabkan kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh. Wa ma qaum Lutin minkum bi ba'id, dan sedangkan kaum Lut tidak pula jauh dari kalian." Ini Nabi Syuaib alaihissalam berusaha menasihati mereka dengan lemah lembut. Sekarang dia berkata, kalau kalian tidak suka denganku, kalian benci denganku, kalian merasa risih dengan dakwahku, cobalah kalian jangan sampai kebencian kalian buat kalian tidak merenungkan apa yang aku sampaikan. Perhatikanlah intisari dari apa dakwah yang aku sampaikan, renungkanlah. Ya, jangan sampai kalau kalian tidak suka denganku, kemudian kalian akhirnya tidak mau dengar dakwahku. Dengar aja dulu, renungkan terlebih dahulu. Saya khawatir kalian ditimpa dengan apa yang menimpa kaum-kaum sebelumnya. Ya, ini menunjukkan kasih sayang Nabi Syuaib kepada mereka. Ya, mungkin kalian benci sama saya, tapi jangan kebencianku menghalangi kalian untuk merenungkan, menghayati intisari dakwah yang aku sampaikan kepada kalian. Karena jika kalian terus ngeyel ya, kemudian kalian tidak mau mendengar dakwahku, kalian dikhawatirkan akan ditimpa dengan musibah yang pernah menimpa kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka-mereka ini, yaitu para nabi ini, dikenal oleh mereka. Kaum Nabi Nuh dikenal oleh
suku Madian, kaum Hud juga dikenal oleh suku Madian, dan kaum Saleh juga dikenal dengan suku Madian. Nuh alaihissalam sebagaimana kita ketahui kaumnya diazab dengan banjir yang sangat luar biasa sehingga menjadi peristiwa yang luar biasa. Adapun kaum Hud dan kaum Saleh mereka nabi-nabi Arab sebagaimana kita sudah sebutkan. Hud Arab, Saleh juga Arab alaihi wassalam, dan Syuaib juga Arab, sehingga Nabi Syuaib menyebutkan tentang Nuh, Hud dan Saleh ya. Kemudian disebutkan juga wa ma qaumul lutim minkum bibaid, dan ingat kaum Lut belum jauh dari kalian. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan kaum Nabi Lut alaihissalam tidak jauh dari kalian. Ada yang mengatakan demikian juga kalian mengetahui tentang azab yang menimpa kaum Nabi Lut, dan kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Ada yang mengatakan posisinya tidak jauh, karena kita tahu kaum Lut yaitu kaum Sodom atau Sodom tinggal di Al-Bahril Mayyit, di sekitar laut mati, dan itu juga daerah Yordan. Itu juga daerah apa? Yordan. Jadi sangat dekat dari sisi lokasi. Atau ada yang mengatakan tidak jauh dari kalian karena memang waktunya tidak jauh. Jadi secara urutan memang Nuh, Hud, Saleh, ya. Kemudian kemudian baru Nabi Lut di belakang, ya. Setelah Saleh, Syuaib, baru kemudian apa? Nabi Lut. Ini ada khilaf di kalangan para ulama memang, apakah Syuaib ini alaihissalam dia maksudnya Nabi Lut alaihissalam ini, ya, di zaman Nabi Ibrahim tentunya kita tahu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sezaman dengan apa? Nabi Lut alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib secara zaman dia jauh setelah dari Nabi Saleh, ya, karena jauh sekali, ya. Karena Nabi Saleh baru kemudian nabi-nabi berikutnya, baru kemudian Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dekat dengan Nabi Lut, sezaman dengan Nabi Lut, karena Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di lokasi yang lain, sementara Nabi Lut berdakwah di kota Sodom. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Syuaib ada zamannya setelah Nabi Lut. Nabi Syuaib zamannya setelah Nabi Lut, dan dia dekat dengan zaman Nabi Lut menurut pendapat sebagian ulama. Jadi setelah Nabi Lut kemudian Nabi Syuaib, jaraknya tidak begitu jauh. Dan ini digunakan oleh para ulama untuk membantah persangkaan sebagian orang yang menyangka bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ketika kabur dari Mesir, dia pergi ke Madian. Di Madian kemudian dia bertemu dengan dua wanita yang kemudian dia bantu. Akhirnya dia diundang oleh bapak dari dua wanita tersebut, seorang lelaki saleh yang tinggal di Madian. Sebagian orang menyangka orang saleh yang di Madian tersebut adalah Nabi Syuaib. Maka dibantah oleh para ulama, bukan Nabi Syuaib, karena Nabi Syuaib waktu dakwahnya atau masa Nabi Syuaib dekat dengan zaman Nabi Lut. Sementara Nabi Musa jauh setelah itu. Ya. Karena Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Setelah itu Nabi Ibrahim masih ada kisah kemudian punya anak dari Sarah, kemudian Ishak punya anak Yakub punya anak baru Yusuf, kemudian Yusuf belakangan baru Musa, masih jauh. Jadi orang saleh yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam di Madian bukan Nabi Syuaib, ya. Meskipun sama-sama kota Madian. Ketika disebut kota Madian, sebagian orang menyangka bahwasanya orang mertuanya Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi Syuaib, padahal tidak benar. Kenapa? Karena wa ma qaumul lutim minkum bibaid, bahwasanya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian. Artinya zaman Nabi Syuaib dengan zaman Nabi Lut dekat. Ya. Jadi ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Syuaib dengan Nabi Lut dekat dari dua sisi. Pertama dari sisi tempat lokasi berdekatan, sama-sama di Yordan, ya. Ataupun kalau Nabi Syuaib di Arab Saudi, maka di ujung Arab Saudi, di perbatasan antara Saudi dengan Yordania. Yang kedua dari sisi masa Nabi Syuaib setelah Nabi Lut dan berdekatan.
Sehingga Nabi Syuaib mengingatkan bahwasanya kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut kalian tahu karena tidak jauh dari masa kita atau lokasinya juga dekat dengan kita. Setelah itu Nabi Syuaib mendakwahi mereka, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Di sini sebenarnya mengartikan istighfar yaitu bertobatlah dari dosa-dosa kalian yang kalian lakukan sekarang dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di kemudian harinya. Jangan ulangi lagi perbuatan-perbuatan kalian karena mereka terkumpul pada mereka banyak dosa. Di antaranya mereka berbuat syirik kepada Allah yang menyembah al-aikah. Al-aikah adalah berhala yang dalam bentuk pepohonan ya, yang mereka sebut dengan al-aikah, ashabul aikah ya. Jadi ashabu Madyan, kaum Nabi Syuaib disebut juga ashabul aikah. Kenapa? Karena berhala yang mereka sembah namanya al-aikah. Kemudian di antara dosa-dosa mereka apa? Mereka mengurangi apa? Takaran dan timbangan. Ada yang mengatakan di dosa mereka juga mereka qutta'ut tariq. Mereka sering merampok orang-orang yang melewat di daerah mereka. Maka Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh mereka untuk beristighfar, berhenti dari perbuatan-perbuatan mereka, dan hendaknya di kemudian hari mereka kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian beliau memotivasi mereka dengan berkata, inna rabbi rahimu wadud, sungguhnya Rabbku maha penyayang dan maha mencintai. Al-wadud dari al-wud yang maknanya adalah al-mahabbah. Al-mahabbah itu cinta. Dan ini menunjukkan bahwasanya jika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah mencintainya. Bahkan Tahir bin Ashur ketika menyampaikan ini dia mengatakan syadidul mahabbah, bahwasanya Allah sangat mencintai orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bantahan terhadap persangkaan sebagian orang yang menyangka jika seorang tenggelam dalam dosa, bergelimang dalam kemaksiatan, bahwasanya Allah tidak akan lagi kembali mencintainya. Ini tidak benar ya. Orang terjerumus dalam dosa-dosa, bergelimang kemaksiatan, jika dia kembali bertobat kepada Allah, Allah pun akan kembali mencintainya. Bahkan syadidul mahabbah, sangat cinta kepadanya. Makanya dalam ayat yang lain Allah berkata, wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha pengampun dan juga mencintai. Ya, mencintai orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang yang melakukan maksiat kemudian merasa semakin jauh dari Allah kalau bertobat. Sungguhnya kalau dia bertobat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sampai khilaf disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, mana yang lebih afdal antara orang yang tidak pernah melakukan maksiat sama sekali dengan orang yang bermaksiat kemudian bertobat. Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian mengatakan bahwasanya orang tidak pernah bermaksiat sama sekali, misalnya dalam waktu kurun 10 tahun si A dan si B. Si A selama 10 tahun tidak pernah bermaksiat. Si B selama 10 tahun di saat yang sama dia melakukan ketaatan kemudian bermaksiat. Mungkin bermaksiat 2 tahun, 3 tahun kemudian balik lagi. Kemudian melakukan ketaatan lagi. Nah, mana yang lebih afdal, A atau si B? Maka sebagian ulama mengatakan A lebih afdal karena tidak pernah bermaksiat sehingga deposit pahalanya semakin banyak. Ada yang mengatakan si B bisa jadi lebih afdal daripada si A. Kenapa bisa jadi lebih afdal meskipun dia bermaksiat 3 tahun, artinya taruhlah dia berbuat kebajikan cuma 7 tahun, maksiatnya 3 tahun. Di saat dia bermaksiat memang dia kalah dengan si A, tapi ketika dia kembali bisa jadi lebih afdal daripada si A. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seorang bertobat dia melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh si A. Ibadah merasa hancur, merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa ujubnya ya. Kemudian dosa-dosanya selalu menghantuinya, selalu dalam benaknya, sehingga dia terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Oleh karenanya Allah mentakdirkan sebagian atau nabi-nabinya orang-orang yang mulia terjerumus dalam kesalahan. Ya, supaya apa? Supaya derajat mereka lebih tinggi. Karena kalau mereka tidak pernah bersalah, mereka tidak pernah melaksanakan ibadah taubat. Adam alaihissalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesalahan enggak? Kesalahan, makan buah yang dilarang. Kemudian dia diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan dia kembali lagi ke surga
di kemudian hari dengan kondisi lebih afdal daripada sebelumnya. Kondisi lebih afdal daripada sebelumnya karena dia melakukan ibadah, di antaranya ibadah taubat yang Allah mencintai orang yang bertaubat. Ya, demikian juga seperti Allah sebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya. Wa dhanna Daud annama fatanna bih, ya. Anna fatannahu fa kharra raqi'an wa anaba. Daud tahu alaihissalam bahwasanya kami telah mengujinya, maka dia pun bertaubat. Ya. Kata Allah, faghfarna lahu dzalik, kami pun ampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Kata Allah, kami pun ampuni dia, dan sungguh Daud itu alaihissalam memiliki kedudukan surga dan kedudukan yang dekat dengan kami. Ini dalil bahwasanya Nabi Daud alaihissalam setelah bersalah kemudian dia bertaubat, dia lebih afdal daripada sebelum dia berdosa. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya janganlah seorang yang terjumus dalam dosa kemudian dia putus asa, kemudian dia merasa dia jauh dari Allah. Kalau dia bertaubat dia akan dekat, bahkan bisa jadi Allah lebih cinta kepada dia daripada sebelum dia berdosa. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan orang yang bermaksiat kemudian bertaubat, setelah dia bertaubat ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sama saja seperti sebelum berdosa. Kemungkinan kedua, dia lebih buruk daripada sebelum berdosa. Kemungkinan ketiga, dia lebih afdal daripada sebelum berdosa. Ibarat seorang yang terkena penyakit kemudian dia minum obat. Ibarat orang terkena penyakit kemudian dia minum obat. Bisa jadi kalau dia minum obat, obatnya kurang kuat sehingga dia sudah sembuh tapi masih ada kelemahan, tubuhnya lemah, tidak seperti sedia kala. Seperti sebagian kita ada yang kena corona. Ketika minum obat ternyata dulu penyakitnya parah dan obatnya tidak kuat sehingga dia sudah sembuh, sudah tidak ada corona lagi, tapi tubuhnya tidak sekuat seperti sebelumnya. Ada yang minum obat kemudian benar-benar hilang dampak corona tersebut, hilang sama sekali, ya. Ada yang mungkin minum obat, setelah minum obat kemudian memperbaiki diri, dia lebih waspada, dia lebih hidup sehat sehingga dia lebih afdal daripada sebelumnya karena penyakit itu menjadikan pelajaran bagi dia. Nah, kira-kira demikian antara orang yang sebelum berdosa dengan kondisinya setelah bertobat dari dosanya. Maksud saya ada kemungkinan seorang bermaksiat kemudian dia bertobat, ternyata kondisinya lebih afdal daripada sebelum dia berdosa. Paham atau tidak? Mau diulang lagi? Jadi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi Syuaib mengatakan, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Beristighfarlah dan bertobat kepada Allah, sungguhnya Rabbku Rahim, sangat sayang, Wadud, sangat mencintai bagi orang yang bertobat. Orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika dia bermaksiat dibenci oleh Allah, namun ketika dia kembali, Allah juga mudah untuk memaafkannya, bahkan mencintainya, ya. Ya. Dan itu sangat mudah secara logika. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita kalau punya anak nakal, mungkin kita jengkel, mungkin kita jewer. Tapi kalau dia kembali kepada kita nangis, minta maaf, kita sayang atau tidak? Mungkin kita lebih sayang daripada sebelumnya. Mungkin kita lebih sayang daripada sebelumnya. Kenapa anak ini kita sudah kehilangannya sejak lama? Tiba-tiba dia kembali, dia taat, mungkin kita lebih sayang kepada dia daripada sebelumnya. Nah, kalau ini bisa kita bayangkan dalam kehidupan dunia antara manusia dan manusia, antara orang tua dan anak, walillahil matsalul a'la, maka Allah lebih mungkin lagi lebih utama akan hal ini karena kecintaan Allah kepada hambanya lebih daripada seorang ibu kepada anaknya. Taib. Setelah Nabi Syuaib nasihati mereka, apa kata mereka? Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran. Jadi saya nyampaikan tadi agak panjang, kenapa? Karena kita ini manusia penuh dengan dosa-dosa. Kalau berdosa segera bertobat, jangan usah ragu-ragu. Allah sayang sama kita. Kita bermaksiat, segera bertobat kepada Allah. Segera ke masjid, ambil Quran baca, salat taubat, nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang pada kita langsung, ya. Langsung Allah sayang kepada kita. Tidak seperti manusia, kalau kita minta maaf dia kadang-kadang belum tentu maafkan, atau kita minta maaf dia omelin dulu baru dimaafkan, ya. Atau kita sudah minta maaf masih ada sisa di hatinya karena kita pernah bersalah kepadanya. Kalau Allah tidak demikian.
minta maaf langsung diampuni oleh Allah. Tidak ada sisa. Bahkan Allah lebih cinta jika engkau taubatnya benar ya. Maka jangan pernah ragu kalau berdosa segera bertobat. Semakin kita sering bertobat semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawab. Tawab itu apa? Yang sering kembali, yang sering bertobat. Melakukan dosa, bertobat. Melakukan dosa, bertobat. Ya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam senantiasa melakukan dosa, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebab yang melakukan dosa adalah yang senantiasa bertobat. Taib, setelah Nabi Syuaib menasihati mereka, apa kata kaumnya? Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak paham banyak apa yang kau ucapkan. Kami tidak paham banyak apa yang kau ucapkan, banyak yang tidak kami pahami. Apa maksudnya perkataan mereka ini? Intinya mereka bosan dengan dakwanya Syuaib, ngomong terus, dakwah terus. Mereka ingin segera menghentikan dakwah Nabi Syuaib dengan berkata demikian. Seakan-akan mereka berkata, percuma kau cuap-cuap banyak-banyak, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham kebanyakan yang kau ucapkan. Ini dua kemungkinan disebut oleh Tauhid bin Asyur. Yang pertama, mereka mengatakan kami tidak paham perkataan engkau dalam rangka untuk menghentikan dakwah Nabi Syuaib. Artinya sudah, jangan banyak omong. Seperti perkataan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainaka hijab. Seperti mereka mengatakan, sudahlah Muhammad, kau tidak usah banyak omong ya. Hati kami sudah tertutup, sudah selesai. Telinga kami tersumbat, percuma, enggak usah apa? Enggak usah ceramah, percuma. Kami sudah tertutup, telinga sudah apa? Tersumbat. Maksudnya sudah, kamu enggak usah ceramah lagi. Padahal mereka paham, cuma mereka enggak mau dengar. Nah ini kira-kira sama seperti perkataan kaum Nabi Syuaib, kaum Madian, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham kebanyakan apa yang kau ucapkan. Seperti juga perkataan orang Yahudi, wa qalu qulubuna gulf, ya, bahwasanya hati kami tertutup. Sudah, enggak usah banyak ceramah ya. Ini kemungkinan pertama, mereka paham tapi mereka bilang tidak paham untuk menghentikan dakwah Nabi Syuaib supaya Nabi Syuaib berhenti ceramah. Karena ceramah itu sangat mengganggu, sangat mengganggu. Subhanallah. Ini mungkin faedah ya. Saya ketemu kawan, dia tersihir. Dia tersihir. Sampai tidak bisa tidur, sampai kurus badannya. Kemudian di antara kesembuhannya kita tanya, bisa sembuh gimana? Ruqyah. Ruqyah juga susah, dia baca Quran tidak sembuh-sembuh. Di antara sebab dia sembuh, dia bilang sama saya langsung, saya paksa untuk ikut pengajian. Karena kita tahu pengajian itu zikir. Di situ dihadiri oleh malaikat. Ya, bahwasanya majelis ilmu adalah majelis zikir. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir, maksudnya ahlul ilm. Ilm itu adalah zikrullah. Kita mengingat Allah dengan mengucapkan zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kita bisa mengingat Allah dengan baca Al-Quran. Di antaranya kita bisa mengingat Allah dengan mempelajari ayat-ayatnya. Majelis-majelis pengajian. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan Jumat, fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, kepada zikrullah. Zikrullah maksudnya khutbatul Jum'ah. Bahwasanya di situ ada ujangan-ujangan. Jadi ilmu juga zikir. Maka kawan ini dia bilang ruqyah yang terbaik adalah menghadiri majelis ilmu. Ketika dia hadir, dia sampai keringat, sampai sakit, tapi dia bertahan lama-lama jinnya pergi sendiri. Jinnya tidak mau dengar pengajian. Dia tidak mau dengar pengajian, dia terganggu dengan pengajian. Dia terganggu dengan, apalagi kalau pengajian 1 jam, 2 jam ya. Mungkin antum sudah ngantuk-ngantuk, jinnya enggak bisa ngantuk ya, karena dia terganggu ya. Dia terganggu. Akhirnya dia keluar dan sembuh. Teman kawan tersebut apa? Sembuh, alhamdulillah. Ya, sembuhnya bukan ruqyah Al-Qur'an, dengan ruqyah apa? Pengajian ya. Nah ini, mereka ini jengkel kalau dengar Nabi Syuaib seperti dengar apa? Ruqyah. Makanya mereka pingin udah enggak usah banyak ngomong. Sudah, kami hati sudah tertutup, telinga tersumbat. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham apa yang kau ucapkan. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, memang mereka benar-benar tidak paham karena apa yang disampaikan Syuaib tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Orang kalau sudah tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, saya enggak paham apa itu. Ngeyel. Padahal dia paham, cuma tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti perkataan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad mau bikin Tuhan yang banyak jadi satu, ini perkara yang menakjubkan. Artinya tidak masuk dalam logika mereka. Padahal Nabi Syuaib alaihissalam dalam riwayat yang lemah, Rasulullah SAW mengatakan khatibul anbiya, ahli khutbahnya para nabi, Nabi Syuaib.
Disebutkan Nabi idza dzakara Syuaib, karena Nabi SAW menyebut Nabi Syuaiban, Rasulullah SAW mengatakan dia adalah khatibul anbiya. Itu khatibnya para nabi. Kenapa? Lihat bagaimana perkataannya tersusun rapi. Kemudian dia menyampaikan dengan kata-kata yang indah kepada kaumnya. Artinya kalau Rasulullah SAW menjuluki Nabi Syuaib dengan khatib, berarti lugahnya, bahasanya berarti fasih dan harusnya dipahami. Tetapi mereka bilang kami tidak paham. Maka cuma dua kemungkinan. Pertama, mereka memang tidak mau paham, tidak mau dengar lagi, karena dengar perkataan Nabi Syuaib mereka tersiksa seperti sedang diruqyah. Yang kedua, memang mereka perkataan Nabi Syuaib tidak masuk dengan logika mereka, karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka mengatakan kami enggak paham. Ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian mereka mengancam Nabi Syuaib, wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami memandang engkau adalah lemah. Di sini kita dapati sebagian salaf menafsirkan dha'ifa adalah kafiful basar. Engkau sudah buta atau penglihatanmu sudah lemah. Namun sebagian ulama mengkritiki, ya, karena lafal cuma dha'ifa, dari teks yang kita akan bacakan menunjukkan dhaif itu bukan lemah, tapi dhaif ditinjau dari engkau tidak punya pendukung, engkau tidak punya pengikut. Kalau kami ngapa-ngapain kamu, engkau tidak bisa apa-apa. Ya. Karena bolehkah seorang nabi cacat, itu jadi permasalahan tersendiri. Ya. Sejarah para nabi mereka tidak cacat. Karena kalau mereka punya cacat, mereka akan dicela dari cacat tersebut. Maka ada pembahasan apakah para nabi boleh cacat secara fisik? Ya, boleh tidak, tapi ini pembahasan terutama ketika mereka sedang berdakwah, ya. Intinya sebenarnya memandang yang dimaksud dengan dhaif maksudnya buta, dharir atau kafiful basar. Nabi Syuaib sudah tidak bisa melihat ketika itu. Namun sebenarnya mengatakan tidak, yang dimaksud dhaif maksudnya lemah dari sisi kekuatan, tidak punya kemampuan. Kalau kami ganggu kamu, kalau kami bunuh kamu, kau tidak bisa apa-apa. Jadi mereka mengancam, udah kau jangan banyak omong, kami tidak perkataanmu, ingat engkau tu lemah. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, kami mandang engkau tu lemah di antara kami. Mereka berkata, walaula rahtuka larajamna, kalau bukan karena kabilahmu yang sedikit tersebut, kami sudah ngerajam engkau, kami sudah lempar batu sampai kau mati. Ini di antara yang menguatkan makna dhaifan, maksudnya Syuaib tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena Nabi Syuaib kabilah dia cuma sedikit, makanya kaumnya berkata walaula, mereka tidak berkata walaula qaumuka la rajamna, kalau bukan karena kaummu kami tentu sudah merajam, melemparkan batu kepadamu sampai kau mati. Tetapi mereka menggunakan lafal ar-rahtu. Kalau bukan karena rahtumu, rahtu itu dalam bahasa Arab adalah 3 sampai 9. Jumlahnya cuma apa? Sedikit. Jadi yang bisa membela Nabi Syuaib dari kaumnya cuma berapa? Sekitar 3 sampai 9. Beberapa orang, sementara mereka banyak. Makanya kalau bukan beberapa orang yang dari kabilahmu, tentu kami akan membunuhmu. Para ulama mengatakan ar-rahtu di sini segelintir orang, beberapa orang yang tidak sampai, yang sekitar 3 sampai 9 orang yang disegani oleh kaum Nabi Syuaib. Mereka ini juga kafir, mereka tidak seagama dengan Nabi Syuaib. Mereka juga musyrikin. Bahkan mereka pembesar-pembesar musyrikin. Namun namanya suku ada kefanatisan golongan, fanatis suku. Ya tentu Nabi Syuaib masih keluarga mereka, mereka segan. Mereka bilang kalau bukan karena kerabatmu yang segelintir orang itu adalah pembesar-pembesar orang-orang terpandang dalam agama kami, dalam kesyirikan kami, tentu kami sudah membunuhmu. Dan ini dalil terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya dengan dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dibela oleh siapa? Abu Talib. Abu Talib musyrik, kafir, ya. Tetapi orang-orang Quraisy tidak berani mengganggu fisik Nabi SAW karena Abu Talib masih hidup. Abu Talib masih hidup. Ibnu Katsir menyebutkan Allah mentakdirkan dia musyrik, dia kafir, sehingga Nabi terjaga. Seandainya Abu Talib masuk Islam, Nabi sudah diganggu secara fisik sejak awal. Tapi karena Abu Talib musyrik, mereka segan sama siapa? Abu Talib, karena sama-sama musyrik. Mau ganggu, aduh pamannya Abu Talib musyrik, Abu Talib pembesar kita. Seandainya Abu Talib masuk Islam, sudah tidak dihargai. Dan mereka akan berani mengganggu fisik Nabi SAW. Jadi Allah membantu Nabi SAW dengan
Abu Thalib yang masih apa? Kafir, dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga di sini Nabi Syuaib alaihissalam punya rohtu itu kabilah, tapi jumlahnya sedikit, satu suku dengan dia. Dan mereka musyrikin, dan mereka pembesar-pembesar atau ahli-ahli pemuka agama di kaum Madian, di suku Madian. Maka suku Madian berkata, walaula rahtuka, kalau bukan karena kerabatmu yang sedikit ini, tentu kami sudah merajammu sampai kau mati. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kau sama sekali tidak ada nilainya sih kami. Aziz maksudnya lasta bi mumtani, lasta bi qahir, lasta bi ghalib. Engkau tidak bisa mengalahkan kami kalau kami ganggu, kau tidak bisa mencegah kami kalau kami ingin mengganggumu, dan kau tidak bisa mendominasi kami. Artinya mudah untuk mencelakakan engkau. Aziz maksudnya ghalib, qahir, mamnu atau mumtani, itu apa namanya, kau mudah untuk disakiti. Apa susahnya menyakiti engkau? Cuma gara-gara kabilahmu yang sedikit orang ini yang membuat kami terhalang dari menyakitimu, dari merajamu, dari membunuhmu. Jadi mereka ngancam Nabi Syuaib, ya. Seakan-akan mereka berkata, ini disebut oleh Tahir bin Asyur, seakan-akan mereka berkata, ini yang roh tu yang sedikit ini pun lama-lama nanti malah berubah pikiran. Kau hati-hati, jangan banyak omong terus. Ini sekarang orang-orang ini, karena orang-orang musyrik ini, sedikit orang ini, kami enggak enak sama mereka, segan sama mereka. Bisa jadi suatu hari mereka berubah pikiran, kemudian akan menyerangmu. Kalau gitu kau jangan ceramah lagi, udah diam aja. Tapi Nabi Syuaib meskipun diancam, dia bantah lagi. Dia ingin menjelaskan, saya tidak bersandar kepada ar-rahtu tersebut. Saya tidak bersandar kepada kerabat-kerabatku tersebut, tidak sama sekali. Saya bersandar kepada siapa? Allah. Tidak usah nakut-nakutin saya, seakan-akan demikian. Maka Nabi Syuaib berkata alaihissalam, qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallahi. Wahai kaumku, apa kalian menurut kalian kerabatku yang sedikit orang tadi lebih mulia di sisi kalian daripada Allah? Saya tidak bersandar kepada mereka, saya bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya. Ya. Sementara kalian jadikan seakan-akan Allah di belakang kalian, tidak kalian pedulikan. Ya. Kalian tidak pedulikan Allah Subhanahu wa taala, kalian menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sekarang Nabi Syuaib balik mengancam mereka. Kata Nabi Syuaib alaihissalam, kalian meremehkan Allah Subhanahu wa taala, kalian lebih takut kepada kerabatku yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku tidak bersandar kepada kerabatku, aku bersandar kepada siapa? Allah, ya. Inna rabbi, perhatikan, Rabbku bima ta'maluna muhit, sungguhnya Rabbku meliputi apa yang kalian lakukan. Bima ta'malun muhit, artinya meliputi. Seperti kalau ada rumah diliputi dengan pagar, maksudnya ihatah, maksudnya artinya apa? Meliputi. Kalian itu diliputi oleh Allah, ilmu Allah meliputi kalian, seluruh apa yang kalian lakukan. Perkataan kalian diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian diliputi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah Allah. Kalian diliputi dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin binasakan kalian, mudah, ya. Dan apa yang kalian lakukan semuanya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Syuaib alaihissalam kembali mengingatkan mereka, inna rabbi bima ta'maluna muhit. Perhatikan, Allah Rabbku meliputi semua apa yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi Syuaib berkata, wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, berbuatlah menurut kesukaanmu, apa yang kau suka silakan. I'malu, ya, ma tuhibbun, lakukan apa yang kalian sukai. Ala makanatikum, yaitu lakukanlah sebagaimana kondisi kalian yang kalian suka, mau syirik, mau apa namanya, mengurangi takaran, timbangan, merampok orang, terserah. Ini amil, saya juga beramal. Ini ancaman. Ingat, tapi saufa ta'lamuna may ya'ti 'adzabun yukhzih. Tapi kalian akan segera mengetahui siapa yang akan ditimpa dengan azab yang menghinakannya. Wa man huwa kadzib, dan siapa yang dusta di antara kita. Silakan. Kata para ulama, Nabi Syuaib sudah selesai, enggak ada manfaatnya lagi. Karena mereka sudah ngayal, mereka bilang udah enggak usah banyak omong, jangan ngomong terus, kami akan rajam kamu. Ini menunjukkan mereka sudah tidak mau diceramahi. Ya sudah, kalau tidak mau diceramahi, terakhir ini
I'malu ala makanatikum, silakan kalian lakukan apa yang kalian sukai sebagaimana kebiasaan kalian. Ini amil, saya juga melakukan ibadah yang saya inginkan. Fasaufa ta'lamun. Namun ingat, kalian akan mengetahui. Ingat, Rabbku bima ta'maluna muhit. Rabbku mengetahui apa yang semua kalian kerjakan. Ya. Ingat, man ya'ti adzabu yukhzi. Kalian akan benar-benar mengetahui siapa yang akan ditimpa dengan azab yang menghinakannya. Wa man huwa kadzib, siapa yang dusta di antara kita. Wartaqibu, nantikanlah. Wartaqibu, nantikanlah kebenaran akan perkataanku ini. Siapa yang tertimpa azab, siapa yang dusta. Inni ma'akum raqib, sungguhnya aku juga menanti bersama kalian. Sudah selesai, enggak bisa dilanjutkan lagi apa? Dakwah, ya. Bahkan dalam ayat lain mereka mengatakan asqit alaina kisafan minas sama. Mereka bilang, wahai Syuaib, turunkan azab dari langit, jatuhkan langit kepada kami jika kau benar-benar orang yang jujur. Jadi sudah mereka sudah sesumbar, sudah turunkan azab kepada kami. Maka akhirnya datanglah azab. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Tatkala datang keputusan kami, itu azab kami. Najjayna Syu'aiban, maka kami selamatkan Nabi Syu'aib. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersamanya bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami, ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Alusi bahwasanya demikian dalam beberapa ayat Allah menyebutkan Allah menyelamatkan Nabi dan juga para pengikutnya dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya kenapa? Karena amal tidak cukup untuk menyelamatkan. Amal tidak cukup untuk menyelamatkan. Amal sebab, tapi yang bisa menjadikan benar-benar terselamatkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau diselamatkan bukan karena amal kita ini kurang. Amal kita ini apa? Kurang, tidak sepadan dengan seharusnya syukur yang kita panjatkan kepada Rabbul Alamin. Terlalu banyak nikmat yang kita rasakan. Tetapi dengan sedikit amal disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika naik di atas kapal, beliau berkata alaihissalam, wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh berkata, naiklah kalian semua di atas kapal, bismillah majraha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah ketika berlabuh dan bersandar. Kemudian Nabi Nuh berkata, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Saya lama merenungkan ayat ini, kenapa Nabi Nuh menutup ayatnya dengan mengatakan inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Bayangan saya Nabi Nuh akan berkata inna rabbi lasyadidul iqab, ketahuilah bahwasanya Rabbku itu siksaannya sangat besar, karena ketika itu sedang banjir. Tetapi justru kenapa Nabi Nuh seakan-akan minta ampun kepada Allah ketika diselamatkan di atas kapal? Dia mengatakan naiklah di atas kapal, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha apa? Penyayang. Maka saya hanya mendapati Al-Alusi rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani yang bahas masalah ini, dia mengatakan bahwasanya karena amal, sekedar amal tidak bisa menyelamatkan, ya. Akan tapi amal yang penuh kekurangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, maka baru bisa selamat. Kalau kita mengandalkan amal kita ini enggak cukup untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di sini, walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Tatkala telah tiba azab dari kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan apa? Kasih sayang kami. Ya, kita semuanya dengan kasih sayang Allah. Kita kalaupun seorang masuk surga amal sebab, tapi yang buat dia masuk surga apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau mau hitung-hitungan sama Allah, kita tidak berhak dapat kenikmatan karena banyak kita melakukan apa? Maksiat. Kita masih malas beribadah, kurang bersyukur. Tapi alhamdulillah, ya, dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, masih terus kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk mengajarkan kepada kita, jangan ujub, jangan pernah apa? Ujub. Pun kita ini siapa? Amal kita seberapa? Ibadah aja malas, dengar pengajian aja ngantuk-ngantuk. Semua. Apa yang mau diandalkan? Apa yang mau diandalkan? Enggak ada.
Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah, maka orang-orang yang zalim ditimpa, dibinasakan dengan suara yang kencang. Sayhah itu suara yang sangat keras. Ada yang mengatakan Jibril yang berteriak dengan teriakan yang sangat keras sehingga ruh-ruh mereka tercabutkan. Seperti hari kiamat lebih dahsyat lagi. Tiup sangkakala, suara sangkakala yang sangat keras menjadikan orang meninggal. Bayangkan ada suara yang bikin orang mati. Azab, suara entah sakit kayak apa sehingga membuat orang apa? Mati. Pernah terjadi di beberapa kaum, ya. Di antaranya kaum Madian, di antaranya kaum Tsamud, ya. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah, maka mereka pun ditimpa dengan sayhah. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, jadilah mereka bergelimpangan mati di depan rumahnya. Jathimin menempel di tanah. Baik. Azab yang menimpa kaum Nabi Syuaib ada 3, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Disebutkan ditimpa dengan sayhah, ya. Sebagaimana dalam surat Hud. Kemudian dalam surat Al-A'raf rajfah. Rajfah itu goncangan bumi. Goncangan apa? Bumi. Kemudian dalam surat yang lain disebutkan, ya. Dalam Syu'ara ditimpa dengan fa akhadhahum adzabu yaumidz dhullah, ditimpa dengan awan yang menimpakan api, mengeluarkan percikan api sehingga mereka mati. Jadi tiga siksaan kepada kaum Syuaib. Suara yang kencang, goncangan bumi, kemudian awan yang mengeluarkan api. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya Allah sebutkan 3 model azab itu al-jaza' min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan mereka. Adapun Allah menggoncangkan mereka, bumi digoncangkan karena mereka bermaksiat di atas bumi tersebut. Kesombongan mereka lakukan di atas bumi tersebut, maka bumi membuat hilang kesombongan mereka, kemudian buat mereka tidak bisa berkutik. Adapun sayhah, suara, karena mereka suka ngeyel, mereka mengejek Nabi Syuaib. As-salatu ta'muruna an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, salatmu itu yang membuat larang-larang kami untuk berbuat syirik. Salatmu itukah yang membuat kami tidak bebas menggunakan uang kami? Ini uang kami, terserah kami. Kami mau syirik enggak apa-apa. Ini kan tradisi nenek moyang kami. Kenapa salatmu musik-musik kami? Ngejek. Maka ketika mereka ngejek, mereka ngeyel, suara mereka kalah dengan suara apa? Sayhah, ya. Suara mereka kalah dengan sayhah karena mereka asaul adab. Adapun kenapa Allah turunkan awan yang kemudian mengeluarkan api kepada mereka, karena mereka meminta hal tersebut. Kata mereka, fa asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas shadiqin. Wahai Syuaib, turunkanlah gumpalan apa dari langit, timpakan kepada kami kalau memang kau benar. Maka mereka ditimpa dengan 3 azab tersebut. Disebut oleh para salaf, ketika mereka mau diazab, maka mereka mengalami panas yang luar biasa selama seminggu, sepekan atau berhari-hari. Mereka panas luar biasa, mereka gerah, mereka masuk dalam gua yang menurut mereka dingin, ternyata mereka tetap kepanasan. Mereka masuk di sumur, biasanya kedinginan, tetap apa? Kepanasan. Mereka cari tempat, lari ke bawah pohon, tetap kepanasan, mereka bingung. Tiba-tiba datang kepanasan selama seminggu, mereka tersiksa dengan hawa yang panas tersebut. Tiba-tiba Allah kirim awan. Mereka menyangka awan tersebut akan memberi teduhan kepada mereka. Maka mereka semangat berangkat ke sana, ke awan tersebut. Ternyata itu awan azab. Itu awan apa? Azab. Maka mereka pun digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian percikan-percikan api turun dari awan. Kemudian akhirnya suara yang kencang, maka matilah mereka semua, tewaslah mereka semuanya. Itulah azab yang menimpa kaum Syuaib, yaitu kaum Madian. Kata Allah, ka'allam yagnau fiha, saking hancurnya mereka, habisnya mereka, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ sama sekali. Sirna begitu saja, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di lokasi tersebut. Ala bu'dal limadiyana kama ba'idat Tsamud. Ya, ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Tsamud.
Kenapa Allah menyebutkan binasa kaum Madian sebagaimana binasa kaum Samud? Ada yang mengatakan karena kaum Madian Arab dan kaum Samud juga Arab yang terdekat. Arab terdekat yang para nabi kan. Nabi pertama Arab siapa? Nabi Hud. Paham? Nabi Arab kedua siapa? Saleh. Nabi Arab ketiga jauh yaitu Syuaib. Nabi Arab keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan binasalah Madian sebagaimana binasa kaum Samud karena mereka sama-sama Arab. Ada yang mengatakan karena mereka sama-sama dibinasakan dengan suara yang keras. Kaum Saleh juga dibinasakan dengan suara yang keras ya. Ada yang mengatakan disebut Samud karena ini kaum yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kurang ajar. Sudah melihat mukjizat, onta keluar dari batu, tahu-tahu onta keluar dari batu dalam kondisi bunting, sudah dibilang jangan sentuh onta tersebut, wala tamassuha bisu'in, jangan sentuh sama sekali, jangan ganggu, malah disembelih. Penentangannya luar biasa. Malah disembelih, maka hancurlah mereka sebagaimana telah binasa kaum Samud. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Fir'aun ya. Ayat setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.